Pembacaan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ini merupakan kisah perjalanan pulang dari Yakub kembali ke Kanaan. Dan ini merupakan satu momen yang paling menakutkan di dalam kehidupannya. Karena ia harus menghadapi Esau, kakaknya, sekaligus musuh bebuyutannya. Karena 20 tahun yang lalu Esau bersumpah untuk membunuh Yakub setelah Yakub merebut berkat keselulungan milik Esau dengan tipu daya. Dan ini malam yang terjadi sebelum Yakub bertemu dengan Esau. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 saya akan bacakan bagi saudara bisa mengikutinya dari screen. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan 11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sandi pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sandi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Saudara persilahkan untuk duduk. Shalom, selamat pagi saudara dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya boleh sekali lagi mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat berharga dari segenap pimpinan ICC untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sini. Bagi saudara yang belum mengenal saya, nama saya Stefanus Pradana. I'm a Bible nerd. Saat ini saya melayani sebagai teaching pastor di Emmanuel Baptist Church Melbourne. Dan saya punya satu kerinduan saudara, ya, semakin banyak orang Kristen yang boleh mengecap indahnya firman Tuhan, ya, bisa membaca kebenaran firman Tuhan dan melihat bagaimana itu sangat-sangat relevan dalam kehidupan kita, dan melihat hidup kita, setiap pergumulan yang kita hadapi, lingkungan yang kita alami dalam kacamata firman Tuhan. Jadi saya rindu dua arah ini, ya. Dari firman Tuhan kita bisa melihat hidup dan hidup dalam kacamata firman Tuhan. Saudara, saya ingin memulai khotbah pagi ini dengan satu pertanyaan refleksi yang tidak ada hubungannya dengan pijat, ya. Pertanyaan perenungan. What do you normally do when you face crisis in your life? Apa yang saudara biasa lakukan ketika saudara menghadapi tantangan yang berat dalam kehidupan saudara? Krisis yang seringkali membuat saudara merasa tidak berdaya dan putus asa. Mungkin saudara putus cinta, proposal cinta saudara mendapat penolakan, dan konon lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Mungkin ketika saudara terus-menerus gagal mendapatkan pekerjaan yang tetap, atau mungkin saudara kehilangan bisnis atau pekerjaan.
Atau mungkin ketika saudara tidak dapat PR dan harus kembali ke Indonesia, kembali ke kehidupan yang saudara benci. Atau mungkin ketika saudara mengalami situasi keluarga yang kompleks. Atau mungkin saudara gagal mendapatkan apa yang saudara pikir akan membuat saudara bahagia. Bagaimana biasanya saudara mengatasi masalah, krisis dalam kehidupan saudara? Saudara, kalau saudara bertanya kepada Yakub, dia akan menjawab seperti ini. Dengan mengandalkan diri sendiri. Kalau perlu, dengan bumbu, siasat, dan tipu daya. If you're familiar with Jacob's story, you'll know that he's a powerful fighter. A self-made man. Ya, saya coba terjemahkan itu, self-made man dari Google Translator jadinya begini, seorang pria buatan sendiri. Dia adalah pejuang yang sangat tangguh, pantang menyerah. Apapun krisis yang ia hadapi, dia kerahkan tenaga, dia putar otak. Dia susun strategi demi strategi untuk mengontrol situasi. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kalau perlu, pakai tipu daya, pakai trickery. Nggak masalah harus mengorbankan orang lain, yang penting krisis teratasi dan ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan ia, saudara, sudah melakukan ini sejak dalam kandungan. Ini krisis pertama dalam hidupnya. Ia tidak mau jadi yang kedua. Ia mau menjadi anak pertama, dia mau jadi anak sulung. Karena itu di dalam kandungan saudara terus menerus ia bergulat dengan Esau. Putar sana, putar sini untuk mendapatkan apa saudara? Prime location sehingga dia bisa meluncur lebih dulu menjadi anak yang pertama. Dia nggak peduli itu membuat ibunya sangat kesakitan, ia nggak mau menyerah. Bahkan sampai detik-detik terakhir Esau sudah meluncur pun, dia masih tetap berusaha memegangi kaki Esau. Sampai-sampai saudara, ia diberi nama Yakub, yang artinya heel grabber, pemegang penarik tumit. Ya, saudara, ini merupakan kiasan ya dari tukang tipu. Saudara pernah dengar istilah panjang tangan? Apa artinya saudara? Suka menolong? Bukan. Kurang satu huruf. Suka mencolong. Panjang tangan, suka nyolong. Nah, pemegang tumit itu artinya tukang tipu, ya, deceiver. Si tipu, ya, bukan si tepu. Kalau si tepu itu orang Batak. Yakub artinya tukang tipu. Dan sepanjang hidupnya saudara, Yakub itu menghidupi namanya. Apapun tantangan yang ia hadapi dengan tipu daya, dengan manipulasi. Saudara tentu udah familiar bukan dengan kisahnya menipu Esau. Ya, suatu hari Esau lagi kecapean gitu ya, kelaparan habis pulang dari ladang. Dan pas kebetulan Yakub lagi mencoba resep sup kacang merah ala-ala MasterChef ya, entah itu MasterChef Indo atau Cindo, nggak tahu. Kelihatannya rasanya mantul habis. Dan tentu saja Esau langsung auto ngiler, minta sedikit dong dek kacang merahnya. And you know what? Yakub tanpa sungkan-sungkan jawab boleh, tapi barter dengan berkat kesulungan. Sup kacang merah ditukar dengan berkat kesulungan. Ini nggak normal bukan saudara? Kok bisa-bisanya dengan cepat dia mikir ngajak barter. Dan udah gitu masih ngajak sumpah lagi, biar sah. You see, dia memanfaatkan kelemahan Esau. Dia tetap tidak terima menjadi yang kedua. Bolehlah Esau jadi anak yang pertama, keluar duluan. Tetapi berkat kesulungan, hak eksklusif anak pertama tetap harus jadi miliknya. Dan bukan itu saja saudara, ketika Papa Ishak diam-diam mau memberkati Esau, lagi-lagi ia menggunakan tipu daya
untuk merebut berkat kesulungan dari kakaknya. Sekongkol dengan mamanya. Walaupun kalau sudah baca, awalnya dia sungkan. Tapi bukan sungkan karena ngibulin papanya, tapi sungkan karena takut ketahuan. Ya kan, Yakub itu kalau sudah baca ya, tubuhnya itu mulus gitu ya, nggak ada bulunya kayak cowok-cowok gym gitu ya. Dan suaranya mungkin rada-rada cempreng gitu, kayak orang telat puber. Nevertheless, dia menyamar juga jadi Esau. Dia pakai bulu kambing supaya kelihatan berbulu. Dia pakai baju gym bekas punya Esau supaya baunya ala-ala Esau. Dan suaranya juga dia barbelin supaya lebih berat kayak Esau. Dia tipu papanya yang sudah rabun. Yang penting dia dapat berkat kesulungan. Dan ketika Esau bersumpah untuk membunuhnya, Yakub melarikan diri ke Haran, ke tempat Laban, pamannya. Dan saudara, kalau saudara baca, kalau Yakub itu kadal, Laban adalah buaya. Berulang kali Yakub ditipu oleh Laban, tetapi berulang kali juga dia balas, dia tipu balik Laban. Diam-diam Yakub memanipulasi ternak mereka, sehingga yang kuat, ternak-ternak yang kuat itu semua menjadi miliknya, dan yang lemah, yang sakit-sakitan itu menjadi milik Laban. Dan tentunya saudara, buaya mau dikadalin. Uncle Laban tidak terima ditipu. Dan ketika Yakub mulai sense kalau Laban itu mulai tahu kelicikannya, dia pun merasa terancam. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia bikin strategi lagi. Escape plan. Ketika Uncle Laban sedang kerja, diam-diam dia bawa istrinya, dia bawa semua anaknya, dia bawa semua harta miliknya untuk lari. And cut the story short, supaya saudara tetap bisa pulang on time. Yakub bongkar segala kelicikan Uncle Laban. Kalah Uncle Laban, saudara, mengajak Yakub untuk bersepakat. Mereka janjian untuk tidak mengusik satu sama lain. Saudara bisa perhatikan, begitu banyak krisis dalam kehidupan Yakub. Dan begitu banyak krisis ini dia hadapi dengan tipu daya, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan benar-benar maju tanpa menyerah. Satu krisis berlalu, krisis yang lain sudah datang. Dan kini saudara, Yakub harus berhadapan dengan Esau. Dan di sini Yakub nggak tahu saudara, apakah setelah 20 tahun kakaknya itu masih menyimpan dendam atau enggak? Karena selama ini mereka nggak pernah saling kontak, nggak pernah WA-an dan nggak pernah saling follow di IG. To test the water, saudara, Yakub mengutus salah satu pegawainya untuk mengabarkan kepulangan Yakub. Sekaligus bilang bahwa Yakub sekarang sudah kaya. AKA dia nggak akan mengambil apa-apa dari kakaknya lagi. He's already rich. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Setelah mendengar kabar kepulangan Yakub, Esau langsung bergegas menemui Yakub bersama 400 laki-laki. Alhasil saudara, Yakub langsung auto takut sampai sesak hatinya. Kalau 400 perempuan masih bisa tenang kan? Siapa tahu ini rombongan cheerleaders, welcoming team. Tetapi ini 400 laki-laki saudara. Pastilah mereka ingin menjemput nyawanya. Kakak adalah maut baginya. Dan lagi-lagi saudara, dalam menghadapi krisis, Yakub mengandalkan dirinya sendiri. Dia putar otak, dia bikin strategi yang jitu. Saudara baca itu di Kejadian 32 ayat yang pertama sampai 21. Dia bagi rombongannya menjadi dua. Logikanya begini, kalau ada dua rombongan, kalau satu rombongan ini disikat oleh Esau, rombongan yang lain akan selamat. Dia begitu punya rencana yang jitu, tetapi dia pun belum merasa nyaman. He knows that this is not a foolproof plan.
resiko gagalnya besar. Dan kalau saudara baca di situ, merasa kepepet saudara, Yakub melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Saudara tahu apa? Berdoa. Seperti kita bukan? Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya dan melepaskan dirinya dari tangan Esau. Dia menaikkan doa dengan segala kerendahan hati. Tetapi setelah doa pun saudara, dia masih merasa enggak tenang. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia berstrategi lagi. Dia berusaha mengontrol situasi. Just in case God doesn't show up, here is my plan B. Dia berpikir seperti ini. Pikir-pikir, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan nyawa. Maka itu dia kumpulkan semua miliknya untuk persembahan kepada Esau. Nih saudara perhatikan, 220 kambing, 220 domba, 30 onta, 50 sapi, dan 30 keledai. Ini banyak banget loh saudara. Ini tuh bisa cukup untuk buat startup farm. Dan bukan hanya itu saudara, rombongan ini dia bagi jadi 5 kloter. Jadi ceritanya begini, 5 kloter ya, 5 rombongan gitu. Yang pertama jalan, lalu berhenti. Yang kedua jalan, berhenti, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara tahu kenapa? Tujuannya 2. Yang pertama, supaya Esau itu jadi tenang. Dia kan terima tuh satu hadiah gitu kan. Terus tiba-tiba ada hadiah yang lain. Dia happy kan? Jadi ketika nanti dia ketemu dengan Yakub, amarahnya sudah reda. Karena sudah disogok dengan begitu banyak ternak tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, supaya konsentrasi Esau terpecah belah. Kalaupun Esau ingin menyerang, Esau nggak tahu nih, Yakub dan keluarganya ada di rombongan yang mana. Bahkan Esau pun nggak tahu ada berapa rombongan. Jadi Esau harus diam-diam menyerang satu, menyerang lagi, dan itu sangat melelahkan dan menguras tenaga. Kalau sudah perhatikan, this is a very smart, a very detailed plan. Tetapi Yakub tetap tidak bisa tenang. Dia terbangun tengah malam, ya, bukan untuk pipis, tapi untuk berstrategi lagi. Dia kirim keluarganya beserta seluruh harta miliknya duluan menyeberangi sungai Yabok. Dia berpikir seperti ini, worst comes to worst. Esau bisa bunuh dia, it's okay, asalkan keluarganya selamat. Dan di situ, di ayat yang tadi kita baca, dia tinggal seorang diri. Mengutip Celine Dion, All by Myself. Dan dalam keadaan itu saudara, Allah dalam rupa manusia tiba-tiba menyerang Yakub dan mengajaknya bergulat sepanjang malam. Saudara pernah berpikir nggak ketika baca firman ini, bahwa ini merupakan ayat yang sangat aneh? Karena begini saudara, tadi saudara ingat ya, Yakub berdoa bukan? Dan Allah tahu bukan bahwa Yakub itu sedang menghadapi masalah yang besar, bahkan mungkin masalah yang terbesar dalam kehidupannya. Dia sedang mengumpulkan tenaga untuk menghadapi Esau. Betul? Bukankah harusnya Allah menjawab doa Yakub dan menghibur Yakub, memberikan kekuatan kepada Yakub, atau mungkin kasih hak gitu ya, it's okay my child, don't worry, I will attack Esau tonight. And it will be easy for you to defeat him tomorrow. Now relax, go to sleep. Harusnya begitu tuh kan. Allah harusnya datang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bukan kepada Yakub. Supaya dia bisa punya tenaga, supaya dia punya kekuatan untuk mengalahkan Esau bukan. Tetapi yang terjadi di sini justru Allah menyerang Yakub dan bergulat dengannya sepanjang malam.
Bukan cuma 5 menit atau 10 menit atau bahkan sejam 2 jam, tetapi berjam-jam sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Dan ini membuat Yakub habis tenaga, bukan? Dan membuat dia itu jauh lebih vulnerable ke Esau sebelum ia berjumpa dengan Allah. Saudara bisa mengerti pertanyaan saya? Pertanyaannya begini, mengapa? Mengapa Allah lakukan itu kepada Yakub? Yakub sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan dengan segala kerendahan hati, tetapi alih-alih menghibur dan memberikan kekuatan, Allah justru menghabisi kekuatannya. Begini saudara, bagi Yakub, masalah terbesar dalam hidupnya adalah Esau. Tetapi bagi Allah, masalah terbesar dalam hidup Yakub itu bukan Esau, tetapi dirinya sendiri. Bukan Esau, tetapi Yakub. Dan ini yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan Yakub. Sebelum Allah membereskan masalahnya dengan Esau, Allah ingin berurusan terlebih dahulu dengan Yakub. Dan ini yang seringkali terjadi dengan diri kita, bukan? Allah seringkali mengerjakan berurusan dengan kita melalui krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Entah itu krisis pekerjaan, entah itu kuliah, entah itu rumah tangga, entah itu pertemanan, atau bahkan pelayanan. Saudara, kalau kita menghadapi masalah, kita itu seringkali merasa sesak. At least kita merasa tidak nyaman, bukan? Rasanya kita kepengen cepet-cepet keluar, kembali ke zona nyaman kita, kembali hidup yang lancar seperti jalan tol. Karena itu, seringkali ketika kita menghadapi krisis, satu hal yang menjadi fokus kita ingin keluar dari masalah ini. Kita selalu berpikir gimana masalah ini bisa beres dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi kita perlu ingat satu hal. Seringkali Allah punya rencana yang lain. Allah ingin berurusan dengan diri kita. Allah ingin mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara, kita kembali terlebih dahulu ke kisah Yakub. Apa sih yang Allah ingin ubah dalam kehidupan Yakub? Apa yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan Yakub? Saudara ingat kan, Yakub itu manusia buatan sendiri, self-made man, self-sufficient man, pejuang tangguh yang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Dan ini saudara, ini yang Allah ingin ubah dalam hidup Yakub. Dan saya percaya ini yang Allah ingin kerjakan juga di dalam kehidupan kita. Karena begini saudara, karena kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, bukankah kita itu sama seperti Yakub? Bukankah kita seringkali hidup seperti Yakub? Sama seperti Yakub, kita itu pejuang yang tangguh, saudara. Kita andalkan diri kita sendiri dalam mengatasi segala krisis kehidupan kita. Kita berjuang dengan segenap tenaga, kita berjuang dengan segenap pikiran kita. Kita singkirkan tantangan yang menghalangi keinginan kita. Kita dengan segenap tenaga kita buang masalah yang mengancam hidup yang kita mau. Dengan otot atau dengan otak, tergantung mana yang kita punya.
kita manipulasi, kita kontrol situasi, sehingga segala sesuatunya itu berputar ke arah yang kita mau. Dan ini yang Allah ingin ubah dalam hidup kita. Mungkin saudara bertanya, bukankah itu bagus ya, hidup hustler kayak Yakub? Bukankah menjadi self-made man itu yang sebenarnya kita cari, yang membanggakan? Dan kalau saudara dengarkan di mana-mana gitu ya, terutama di motivational quotes, bukankah ini yang diajarkan oleh dunia? Semakin saudara itu bisa independen, semakin saudara bisa menggunakan kekuatan diri saudara sendiri, semakin saudara itu berhasil. Betul bukan? Ini yang senantiasa kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang kita perlu pikirkan baik-baik, ini berbeda dengan firman Tuhan. Ini sangat bertolak belakang dengan kebenaran yang Alkitab ajarkan. Dan sebenarnya bukan hanya itu saja saudara, ini berbeda dengan realitas kehidupan. Saudara, kalau kita mau jujur, dan kalau kita benar-benar mau melihat kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk kesuksesan, tercapainya keinginan kita, itu tidak semata-mata terjadi karena usaha kita, tetapi karena rencana Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan semuanya itu terjadi. Saya coba buktikan dari kehidupan Yakub. Kalau sudah perhatikan kisah Yakub, seolah-olah Yakub itu mendapatkan berkat kesulungan karena apa saudara? Karena perjuangannya. Betul? Karena tipu dayanya. Tapi kalau saudara perhatikan benar-benar, bahkan sebelum Yakub itu lahir, Allah telah bernubuat kepada ibunya, kepada Ribka. Ya, saudara bisa baca Kejadian 25 ayat 23. Di situ dikatakan, di dalam kandunganmu ada 2 suku bangsa dan anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Sejak awal mula, sebelum mereka lahir, Allah sudah menetapkan, Allah sudah berfirman bahwa yang muda akan menjadi yang terdahulu, yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Itu sudah Tuhan tetapkan. Dan seandainya Yakub tidak berbuat curang, ia tetap mendapatkan berkat kesulungan. Tentunya tentunya dengan cara yang lebih cantik dan less painful for the whole family. Kita seringkali berpikir perjuangan Yakub, tipu dayanya yang membuat dia mendapatkan berkat kesulungan, tetapi itu sebenarnya adalah rencana dan kehendak Tuhan. Satu lagi saya beri contoh kepada saudara. Yakub dengan tipu daya mencoba lari dari Laban, ayah mertuanya. Ia susun strategi yang begitu jitu sehingga dia bisa lolos dari kejaran Laban. Tetapi kalau saudara baca benar-benar kejadian, ternyata yang membuat ia lolos adalah Tuhan sendiri. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 31. Di situ Allah sendiri menemui Laban dan melarangnya berbuat jahat kepada Yakub. Di situ dikatakan di ayat 27, "Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku?" Dan di ayat 29, Laban berkata, "Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi tadi malam Allah ayahmu berfirman kepadaku, awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub." Kelihatannya Yakub itu bisa lolos dari Laban karena apa? Tipu dayanya. Tapi di balik layar apa yang terjadi saudara? Allah yang bekerja. Allah yang merencanakan semuanya. Dan ini merupakan ironi bukan? Seringkali kita berpikir apa yang terjadi dalam hidup kita
Setiap keberhasilan kita itu karena usaha, itu semua karena kepintaran kita. Tetapi sebenarnya itu semua terjadi karena Tuhan sendiri yang izinkan itu terjadi. Tuhan yang atur semuanya. Saudara, kalau kita melihat hidup kita berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita inginkan, kita selalu berpikir bukan? Oh ya ini karena kita. Karena kita yang pintar, karena kita yang bisa mengontrol situasi. Kita yang bisa memutarbalikkan keadaan. And the stronger and the smarter we are, the more we think that we are in control, that we achieve our own success. Dan ketika kita berpikir seperti itu, tanpa sadar kita merasa kita nggak butuh Tuhan. It's all about me and my effort. Dan implikasi ya saudara, kita tidak pernah merasakan kebaikan, kesetiaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita tahu secara teori, karena kita berada di gereja yang benar. Dan mungkin di gereja kita tetap bisa menyanyi Good and Gracious King. Tapi sebenarnya itu hanya basa-basi aja. Karena yang kita pikir, apapun yang kita miliki, itu semuanya kita peroleh dengan kekuatan kita. Dan iman kita itu sebenarnya abstrak. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, kalau kita hidup dengan kekuatan kita akan selalu hidup dalam hidup yang sangat berat dan melelahkan. Karena apa? Karena segala sesuatu, sukses kita, keberhasilan kita, itu bergantung kepada apa? Kepada kekuatan kita. Segala sesuatu bergantung kepada kemampuan kita. Karena itu kita selalu siaga, seperti suami yang menunggu kelahiran anaknya, always on alert. Kita selalu pikirkan strategi demi strategi untuk menang. Makanya kalau sudah perhatikan di dunia ini, di mana banyak orang itu mulai meninggalkan Tuhan, ada satu hal yang naik. Apa itu saudara? Mental health. Karena orang-orang berasa capek. Hidup menjadi sangat melelahkan. Because it's all about me and my effort. Dan ketika masalah datang silih berganti, dan kekuatan kita nggak cukup menghadapinya, kita akan tenggelam dalam kekhawatiran. Kita akan diliputi oleh ketakutan. Karena kita tahu, di dalam hati kita yang terdalam, kekuatan kita itu nggak seberapa. Tidak akan pernah selalu bisa mengalahkan krisis apapun yang kita alami. Kita akan senantiasa hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, seperti Yakub. Berstrategi, tetap tidak tenang, tidak bisa tidur, berstrategi lagi, tidak bisa tenang, ketakutan, muter terus, seperti itu. Karena itu Allah ingin mengubahkan hidup kita. Sama seperti Allah mengubahkan hidup Yakub. Dan kalau kita pikirkan saudara, ini merupakan anugerah. Ini merupakan kasih karunia Allah. Karena apa? Karena kalau saudara perhatikan, bukan Yakub yang minta hidupnya diubahkan. He doesn't even know his biggest problem. He doesn't even know that he needs to change. Tetapi Allah yang terlebih dahulu mengambil inisiatif. Allah yang memberikan sesuatu yang Yakub enggak even minta. Grace. God takes the first step to pursue Jacob and transform his life. Saudara, dan ini yang Allah lakukan kepada saudara dan saya melewati masalah-masalah yang menghalangi hidup kita.
Mari kita kembali ke kisah Yakub. Bagaimana saudara Allah mengubah hidup Yakub? Ayat 24. Allah yang menjadi manusia mengajaknya bergulat. Bukan mengajak dia lomba lari atau tanding tinju, tetapi gulat. Nah, saudara, di sini siapa yang pernah bergulat? Ada yang pernah bergulat? Nggak ada yang pernah. Saya pernah, saudara, ya, melawan keponakan saya. Oke, setidaknya nih, ada nggak yang pernah lihat wrestling match? Waduh, ada, tapi nggak banyak. Ya, Jemaat ICC memang rohani semua ya, nontonnya streaming khotbah terus. Kok ketawa ya? Bener atau salah itu? Oke, begini saudara. Kalau kita pikirkan, apa sih sebenarnya esensi gulat itu? Apa esensi gulat itu? Apa sih tujuan akhir dari permainan gulat itu? Bukan untuk menyakiti lawan, tetapi untuk membuat lawannya tunduk. Bukan untuk menyakiti lawan seperti saudara misalnya main tinju gitu kan ya, tetapi untuk membuat lawannya tunduk, tidak berdaya, making your opponent submit and surrender to you. The purpose of wrestling is to subdue your enemy, your opponent. Dan ini yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau sudah perhatikan gitu ya, sepanjang hidupnya kita dan juga Yakub menggelut orang lain, ingin semua orang tunduk dalam rencananya, dalam keinginannya. Dan sebenarnya yang ia dan kita lawan itu bukan hanya sekedar orang, tetapi Tuhan sendiri. Dan Allah ingin membuatnya menyerah kepadanya. Hidup dalam belas kasih dan anugerahnya. Itu yang Allah ingin lakukan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita kembali lagi ke kisah Yakub, Yakub tidak mau menyerah. He kept on wrestling, refusing to surrender. He's a true fighter. Saudara capek loh sebenarnya gulat itu. Karena apa? Kalau saudara gulat itu seluruh tubuh bergerak semua kan? Nggak kayak kalau olahraga catur gitu ya, tangan sama otak gitu. Kalau gulat semua tubuh itu bergerak semua. Dan saudara kalau bayangkan can you imagine gitu ya, how powerful, how persistent Jacob is. Sepanjang malam itu dia bergulat dan tentunya Allah membatasi kekuatannya gitu ya. Otherwise he'll kill Jacob instantly gitu. Allah hanya mengimbangi kekuatan Jacob. Ya kayak kalau saudara nonton silat itu ya, pendekar-pendekar silat itu bertarung tanpa menggunakan tenaga dalam gitu ya. Allah membatasi kekuatannya untuk membuat Yakub itu surrender, tetapi Yakub tidak pernah menyerah. Dan ketika Allah melihat Yakub tidak mau menyerah, Allah baru mengeluarkan sedikit dari kekuatannya. Kalau sudah baca di Perjanjian Lama, terjemahan Indonesia, dikatakan di situ Allah memukul sendi pangkal paha Yakub. Tapi kalau saudara perhatikan beberapa English translation yang terjadi itu bukan Allah memukul, tapi Allah tuh hanya menyentuh, kayak saudara tap Mikey itu ya, hanya menyentuh sendi pangkal paha Yakub dan sekitar itu juga tulang pangkal paha itu lepas, keluar dari soketnya, keluar dari pangkalnya. God completely overpowers Jacob with a friction of his strength. Dan dari situ, baru ketika itu Yakub sadar bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan manusia biasa. Dia berhadapan dengan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bisa punya tenaga, punya kekuatan se-powerful itu. Dan kalau sudah perhatikan, seketika itu juga ia berhenti. Dia tidak lagi bergulat dengan Tuhan. The whole thing is over. Yakub menyerah. Ia tahu dia tidak berdaya. Dan kalau sudah perhatikan di situ di ayat sebentar. Kalau sudah perhatikan di ayat
26, Yakub itu jadi bergantung kepada Tuhan. From fighting, from trying to take control, from trying to win his way, to surrendering, to begging God for mercy and blessing. Kita lihat ayat 26. Kata orang itu, dan orang itu di sini adalah Tuhan yang dalam wujud manusia. Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Mungkin saudara agak bingung gitu ya, kenapa Allah berkata, ia harus pergi karena fajar menyingsing. Apa maksudnya Allah itu seperti vampir yang takut matahari? Bukan, Allah itu berkuasa bahkan atas siang dan malam, atas matahari dan bulan. Tetapi Allah hendak pergi, kalau sudah perhatikan, karena Yakub. Karena ketika Yakub melihat muka Allah yang begitu kudus, ia pasti akan mati. Jadi ketika Allah berkata, aku harus pergi, itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk keselamatan Yakub. Kalau kita pikirkan, saudara, luar biasa bukan? Anugerah Tuhan kepada si tukang tipu ini. It's not God that endangered by the daylight, it's Jacob. Dan Yakub sungguh tahu hal ini. Tetapi anehnya, walaupun dia tahu bahwa ketika dia melihat muka Allah, dia akan binasa, dia tetap menggandol sama Tuhan, dia tetap memegang Tuhan, dia tetap cling to God. Karena apa, saudara? Karena pada saat itu dia tahu, ia membutuhkan berkat dari Tuhan lebih dari apapun, bahkan lebih dari hidupnya sendiri. Disitulah, saudara, dia tahu bahwa dia tidak lagi bisa bergantung kepada kekuatannya. Dia tidak bisa lagi bergantung kepada tipu dayanya. Di situ dia tahu, hanya Allah, hanya berkat Allah yang membuat dia punya harapan. Karena itu dia rela mempertaruhkan nyawanya bahkan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, kalau kita berpikir, kita mendengar istilah anugerah, kita mendengar istilah kasih karunia, kita tuh selalu mengasosiasikan semuanya itu dengan sesuatu yang baik dari Tuhan, bukan? Anugerah yang menghibur, anugerah yang menyelamatkan. Dan gak salah, Bu. Tidak salah. Tetapi di sini kita melihat seringkali atau kadang anugerah Tuhan itu seolah-olah melawan kita, melumpuhkan kita, overpower us. Supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya kita sadar bahwa berkat sesungguhnya itu bukan datang dari usaha, bukan datang dari strategi, bukan datang dari kelicikan kita, tetapi semata-mata dari Tuhan saja. Sometimes God, in His grace, opposed us, crippled us, overpowered us, so that we know the real blessing, the real success in life does not come from our own plans, sweat and trickery, but only from God alone. Dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan harus main keras seperti itu? Kenapa Tuhan harus main keras seperti itu? Kalau kita mau jujur, bukankah memang seringkali Allah harus melumpuhkan kita terlebih dahulu sebelum kita mau menyerah? Yuk kita jujur, kita itu natural born fighter. Kita nggak akan menyerah, kita nggak akan berserah sampai Tuhan bawa kita ke titik di mana kita tidak lagi bisa berkutik. Baru kita menyerah. Makanya kalau saudara perhatikan dalam hidup saudara, kapan ketika kita mulai berdoa?
Kita udah stuck bukan? Kita coba berbagai macam cara dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, baru kalau stuck kita berserah kepada Tuhan. And it's painful. Tapi ini sebenarnya anugerah Allah, God's overpowering grace. Karena itu saudara, kalau Tuhan saat ini atau di masa yang akan datang lumpuhkan saudara, jangan marah kepada Tuhan. Jangan berkata, He doesn't listen to me. Tapi berserah kepada Tuhan. Cling to Him alone, as He's the only one that we really need. Dan saudara perhatikan, Allah itu tidak melumpuhkan kita untuk menyakiti kita, atau bahkan membinasakan kita. Dia melumpuhkan kita untuk kebaikan kita. Supaya kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kita tidak lagi hidup di dalam kebimbangan, dan kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Klimaks dari kisah ini, ayat 27 sampai 29. Allah bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Ini aneh bukan? Kenapa di saat ini Allah bertanya kepada Yakub, siapa namanya? Tentunya Allah tahu siapa Yakub. Tapi kenapa Allah bertanya, siapa namanya? Saudara, di Perjanjian Lama, nama itu seringkali menggambarkan karakter. Dan di sini ketika menanyakan nama, God is not asking for information, but for confession. Di sini Allah ingin Yakub sendiri mengakui sifatnya. Yes, I am a deceiver. Saya memang penipu. Saya hidup dengan memanipulasi keadaan, menipu orang lain. Dan kalau sudah perhatikan, di situ langsung Yakub berkata, Yakub. Dia tidak berdalih, dia mengakuinya. Dia nggak kasih nama palsu seperti dulu dia berpura-pura menjadi Esau. Dia mengaku, ya, I am Jacob, I am the deceiver. Dan di situ kalau sudah perhatikan, Allah mengubah identitas Yakub. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub. Engkau bukan lagi tukang tipu. Engkau adalah Israel. Karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini bukan sekedar pergantian nama yang casual gitu ya. Tapi ini menggambarkan perubahan sikap. Yakub tidak lagi menjadi tukang tipu, enggak menjadi orang yang hidup dari tipu daya, tetapi ia bergumul melawan Allah dan manusia dan ia menang. Dan lagi-lagi ini merupakan ayat yang aneh. Karena apa saudara? Kalau sudah perhatikan, sekarang Yakub itu pincang, betul? Dia itu kesakitan, dia itu powerless, dia itu sampai harus cling to God's mercy for blessings. Ini bukan gambaran seorang pemenang, bukan? Kita selalu bayangkan seorang pemenang itu seorang independen, seorang yang punya begitu banyak kekuasa, seorang yang begitu banyak punya resource. Bukan orang yang lumpuh, bukan orang yang tidak berdaya, bukan orang yang cuma bisa bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalau sudah perhatikan di sini, God calls him a winner. With God, it's always winning by losing. Only by realizing, not refusing our weaknesses, we receive God's blessing. The only thing we really need in life. Ayat 31. Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ya, ia menjadi lebih lemah secara fisik dibanding sebelum ia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika kita perhatikan Kejadian 33, keesokan harinya, Yakub dalam keadaan pincang, dia berjalan di depan dengan gagah menemui Esau. Dia berjalan ke depan dengan gagah menemui Esau. Kalau kita pikir secara logika, saudara, harusnya keberaniannya turun. Karena sekarang dia pincang. Tetapi apa yang terjadi? Dia dengan gagah berani
menghampiri Esau. Walaupun dia nggak tahu apa yang ada di pikiran Esau. Do you know why? Kenapa Yakub yang sekarang sudah pincang justru berani jalan dengan gagah berani menemui Esau? Why? Grace that overpower us also empower us. Anugerah yang mengatasi kita, yang melumpuhkan kita adalah anugerah yang sama yang menguatkan kita dalam mengatasi krisis apapun dalam kehidupan kita. Di situ Yakub tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah dia akan bisa memenangkan perlawanan dengan Esau? Dia nggak tahu apakah Esau even akan menyerang dia. Tetapi dia berani karena dia mengandalkan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang melumpuhkan dia, anugerah yang sama akan memberikan kekuatan kepada dia. Ini yang kita perlu pikirkan, saudara. Ini yang kita perlu benar-benar renungkan. Kita bisa mengandalkan Allah. Kita tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apalagi dengan manipulasi dan tipu muslihat. Saudara, dalam menghadapi krisis dalam hidup kita punya kecenderungan untuk mengandalkan diri kita sendiri. Dan itu membuat kita hidup dalam kelelahan, kekhawatiran, ketakutan, dan putus asa. Tetapi pagi ini, Allah mengundang kita untuk berserah kepadanya. Mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. And let me be clear. Ini bukan artinya kita menjadi orang yang pasif, tidak melakukan apa-apa. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus berpikir. Tapi itu keluar dari hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang percaya, hati yang berpikir bahwa Tuhan bisa menggunakan apapun yang kita kerjakan. Karena pada akhirnya apa yang kita andalkan, yang kita percaya itu Tuhan. Tuhan yang bekerja melalui semuanya itu, bukan pikiran dan kerja keras kita yang kita andalkan. Dan terkadang saudara, supaya membuat kita bergantung kepada Tuhan, Allah harus melumpuhkan kita. Dan mungkin ini terjadi dalam hidup saudara. Sama seperti pergulatan Yakub malam itu, pergumulan saudara dengan Allah meninggalkan bekas luka yang permanen dalam kehidupan saudara. Saudara merasa tidak berdaya. Tetapi sama dengan kepincangan Yakub menjadi pengingat bagi dia. Biarlah bekas luka permanen yang kita miliki menjadi pengingat bagi kita untuk belajar berserah, belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Grace that overpower us also empowered us. Dan anugerah yang dicurahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya anugerah yang menyelamatkan kita dari penghukuman dosa, tetapi juga anugerah yang menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Grace that overpowers us also empowers us. Dan biarlah ini yang menjadi kekuatan kita, andalan kita dalam menghadapi krisis, masalah, tantangan apapun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ampuni kami